Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Pertama, kita ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu berlimpah. Di antaranya nikmat Islam dan iman, dan juga kesehatan yang kita rasakan pada saat ini. Patut kita syukuri dan kita salurkan ke hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita ucapkan kepada antunna semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal ibadah kita semua yang telah kita jalankan di bulan Ramadan, apapun itu, baik puasa, salat, sedekah, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya. Kemudian Ustaz ingin bertanya kepada antunna, gimana liburannya, gimana lebarannya, gimana lontongnya, gimana rendangnya. Semoga antunna semua merasakan itu dan mendapatkan kebahagiaan di hari lebarannya kemarin, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan waktu-waktu itu kembali kepada kita, memberikan waktu-waktu itu kepada kita, memberikan kesempatan-kesempatan itu kepada kita, khususnya bulan Ramadan. Ya. Tayyib. Ustaz berharap ya antunna semua bahagia dengan liburan ataupun dengan lebaran tahun ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita agar tetap bersama kita, ya, sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya dan lebaran berikutnya. Dan kita mengucapkan atau memberikan dorongan atau semangat agar tetap bersabar kepada saudara-saudara, teman-teman kita yang ternyata di antara keluarga ataupun saudaranya ada yang telah mendahului mereka. Semoga menjadi pahala yang besar untuk mereka. Allahumma amin. Para talibat, para akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita kembali bertemu, kita kembali melanjutkan, kita kembali berusaha untuk tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'un mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya juga terlaknat. Illa zikrullah wa ma wala au alim wa muta'allim. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang bersama mereka, dan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Maka
Hakikatnya kita belajar di sekolah bukan karena tuntutan saja, tapi agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kita belajar di sekolah itu agar tidak termasuk orang-orang yang terlaknat. Dan juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwa belajar itu bukan hanya sekedar hadir dan mendengar saja, tidak, tapi usahakan apa yang dipelajari itu berfaedah, kita dapatkan berkah dan manfaatnya di kehidupan kita. Jangan sekedar berlalu seperti wawasan dan pengetahuan umum, tidak. Karena yang kita pelajari, ya, apalagi pelajaran akidah ini, ya, yang sangat penting. Jangan jadikan ia hanya sekedar wawasan atau pengetahuan yang berlalu kemudian dilupakan. Tidak seperti itu, ya. Itu mukaddimah kita pada pertemuan pertama kita hari ini. Dan sebenarnya sebenarnya tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi ujian. Tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi ujian. Jadi mulai dari awal ini ingatkan diri masing-masing agar mulai murojaah, mulai, ya, diulang-ulang bukunya. Jangan lagi berleha-leha, ya. Jangan lagi berleha-leha. Jangan lagi sibuk main-main aja. Udah cukup mainnya. Sekarang fokus lagi belajar. Kalau diikuti hawa nafsu untuk main-main sampai kapanpun tidak akan bisa cukup, tidak akan pernah puas. Kalau diikuti, kalau dituruti, maka kita yang menahannya, kita yang mencukupkan diri untuk tidak banyak main-main. Iya. Itu nasihat untuk kita semuanya, untuk para akhwat, ya, atau para calon ibu-ibu, bahkan diantaranya sudah ada yang menikah. Subhanallah, itu hal yang luar biasa, bukan hal yang memalukan, ya, tapi hal yang luar biasa, patut ditiru. Karena sampai batas manapun wanita tersebut menuntut ilmu, ujung-ujungnya pun dia akan menjadi seorang ibu. Ujung-ujungnya pun dia akan menjadi seorang istri, kalau mengurus suami. Dan sebaik-baik seorang istri adalah dia yang fokus kepada rumah dan keluarganya, bukan pekerjaan luarnya. Sehebat apapun ilmunya, tetap dia harus ajarkan kepada anaknya terutama, bukan kepada orang lain. Itulah sebaik-baik seorang istri. Karena banyak kita lihat, ya, akhwat, ustazah lebih sibuk mengajar di sekolah, mengajar anak-anak orang lain ketimbang anaknya sendiri. Anaknya dibiarkan terlantar. Na'udzubillah. Ini salah kaprah sebenarnya. Itu kelihatan sebenarnya dia ngajar itu untuk keselamatan dia di akhirat atau untuk cari uang, ya. Harusnya wanita itu ngerti, dia belajar, dia mengajar itu untuk apa sebenarnya. Kalau memang untuk dirinya agar selamat nanti di akhirat,
tentu dia utamakan yang prioritas dulu, yaitu anaknya. Karena anaknya yang menjadi ladang atau yang dapat menyelamatkannya. Naam. Itu sedikit bagi antum agar jangan terlalu muluk-muluk angan-angannya. Pandangannya jangan terlalu jauh-jauh, mau ke sini, mau kuliah di sini, mau apa, mau gimana. Jangan. Fokus agar menjadi seorang ibu, seorang istri yang baik, yang dapat membahagiakan suami, yang dapat mengurus anak sebaik-baiknya, dapat menjaganya. Itu tujuan yang sangat mulia dari seorang wanita. Iya. Jangan berhayal mau jadi dosen, mau jadi entahlah mau jadi apa nih wanita. Wallahu ta'ala alam, kita nggak tahu. Kebanyakan wanita di zaman sekarang ini nggak jelas kemana arahnya. Padahal ujung-ujungnya dia harus jadi seorang ibu, dan harus sebaik-baiknya menjadi seorang ibu, bukan hanya sekedar ya hadir saja di rumah, tidak, tapi dia harus benar-benar jadi seorang ibu yang baik bagi anaknya, bagi suaminya, dan lain-lainnya. Iya. Ini nasihat Ustaz untuk antunna semua agar sadar bahwa kelak pun kalau antunna kuliah, dan tidak ada yang larang sebenarnya, antunna tetap akan menjadi seorang ibu ataupun seorang istri. Yakinlah bahwa menjadi seorang istri yang baik belum tentu bisa didapatkan di pelajaran kuliah. Tapi menjadi seorang istri yang baik itu didapatkan dari latihan diri sendiri di rumah, mendengarkan nasihat orang tua, banyak membantu orang tua, mempelajari apa yang perlu dipelajari di dapur, apa yang perlu dirutinkan di kasur, maksudnya apa? Bukan di kasur ya, di sumur. Adapun di kasur, insyaallah nanti setelah menikah. Demikianlah wanita yang baik. Perhatikan bagaimana para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana? Ya, Ibunda Aisyah tidak ada kita dengar pergi ke sana ke sini. Enggak ada. Padahal istri Nabi. Tetaplah dia di dalam rumah. Disitulah peran seorang wanita. Bukan berarti seorang wanita tidak ada peran untuk umat ini. Enggak, bahkan perannya besar. Dia jaga anaknya, dia didik anaknya agar menjadi orang yang hebat, orang yang baik, orang yang saleh. Maka anaknya lah yang akan keluar mengajarkan, memberikan manfaat kepada umat ini. Berarti peran seorang ibu sangat besar sebenarnya. Bukan peran mereka itu harus keluar rumah, tidak. Pahamkan ini baik-baik, ya. Gak masalah bodoh di pelajaran, gak masalah. Tapi ingat, jadi istri jangan bodoh, jadi ibu jangan bodoh. Itu yang paling penting. Gak apa-apa di pelajaran dia kurang pintar misalnya, tapi ketika jadi istri harus pintar. Jadi ibu harus hebat, ya. Jangan bodoh. Jadi seorang ibu biarkan anaknya main ke sana ke sini, dibiarkan anaknya bergaul entah dengan siapa. Ini bodoh namanya, kurang pintar. Tapi kalau dia bodoh di pelajaran, misalnya sekarang ini kurang bagus nilainya, tapi ketika dia jadi istri, dia dapat membahagiakan suaminya, dia dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan benar. Ketika jadi ibu, dia dapat mendidik anaknya, mengurus anaknya, mengasuh anaknya dengan baik.
dengan benar, dia jaga agar tidak sesat, agar tidak salah pergaulan dan lain-lain. Ini baru jempol. Apalah yang namanya nilai, itu hanya sekedar angka. Yang hakikatnya adalah apa yang kita jalani di kehidupan. Iya, dengar itu ya, para talibat. Perhatian kami kepada antuna itu besar sebenarnya, karena antuna sangat berpengaruh. Kalau dia baik, pengaruhnya sangat besar. Kalau buruk juga pengaruhnya sangat besar. Itulah wanita. Dia baik, pengaruhnya sangat besar untuk mendidik generasi yang akan datang. Besar pengaruhnya itu. Kalau dia buruk, sudah apalagi pengaruhnya tentu lebih juga sangat besar bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi keluarganya dan lain-lainnya. Waliyahzubillah. Maka tinggal pilih para akhwat mau jadi yang mana. Ya. Mau baik dan buruk Ustaz, na'udzubillah. Gak ada yang kayak gitu. Ada orang mau buruk ternyata. Pilih mau baik, tentu semuanya mau baik semuanya. Kalau gitu mulai dari sekarang ya. Jangan yang aneh-aneh. Pelajari apa yang perlu dipelajari dan seterusnya. Ya. Apalagi? Adapun berikutnya, ingat bahwa kita tadi Ustaz sampaikan sudah sebentar lagi akan ujian sebenarnya. Maka perlu banyak murojaah, tadi Ustaz sudah sampaikan. Kalau ada tentang pelajaran yang belum paham ditanyakan. Apalagi tentang masalah takdir ya. Iman yang rukun iman yang ke-6 ya. Ingat itu pelajaran kita tentang takdir. Bahwa beriman dengan takdir itu ada 4 tingkatan. Perhatikan ini kitabnya. Tingkatan yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dan tidak ada sedikit pun yang terluput. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Inilah tingkatan iman dengan takdir. Jadi apa yang menimpa kita, apa yang menimpa orang lain, apa yang didapatkan oleh binatang, apa yang diperoleh oleh tumbuh-tumbuhan, apa yang terjadi di lautan, di gunung, di hutan dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan tidak ada yang luput. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Allah Maha mengetahui. Dan bahwasanya Allah telah ciptakan seluruhnya. Tingkatan yang kedua adalah iman dengan kitabah takdir tersebut, penulisan takdir itu. Penulisan takdir makhluk itu sudah selesai. Kata Nabi SAW dalam hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah, pena itu sudah diangkat.
lembarannya pun sudah kering, nggak ada perlu dirisaukan lagi. Ini kita beriman dengan penulisan takdir tersebut. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita dengar ungkapan itu sudah suratan takdir. Ini bentuk bahwasanya sudah tertulis, sudah suratan takdir bahasanya. Dan suratan takdir tersebut bukan hanya musibah, kebaikan yang kita dapatkan juga sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita lagi bersikap, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin itu bersikap dengan takdir. In asabathu dharra sabara wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Selesai. Enggak ada yang namanya ngeluh, enggak ada yang namanya putus asa, enggak ada yang namanya bunuh diri. Iya. Yeah. Yang ketiga, iman dengan masyiatullah an-nafidah wa qudratuhu syamilah. Tingkatan takdir yang ketiga adalah iman dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dia lakukan dan dia bisa laksanakan sekehendaknya kapan dia mau. Ya. Naam. Naam, itu yang ketiga. Apa yang akan terjadi, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi dengan kuasanya. Tidak mungkin tidak. Apa yang belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terjadi. Ingat itu. Apapun itu yang bisa kita lakukan, misalnya kita pintar ini, kita hebat dalam membetulkan mesin misalnya. Maka kalau ketika di suatu ketika kita ingin membetulkan mesin orang, ya kita udah ahli nih. Kalau Allah berkehendak ketika itu kita salah, maka akan salah. Kita gagal, maka akan gagal. Nah, demikian. Allah berkehendak atas segala sesuatu agar kita tidak terlalu risau. Selama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengkehendaki segala sesuatu. Yang terakhir adalah beriman dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan segala sesuatu.
Segala sesuatu. Ustaz rasa kalau kalimat segala sesuatu itu sudah paham ya, bukan hanya di bumi, di langit juga, bukan hanya di lautan, di daratan juga, bukan hanya di hutan, di gunungan juga. Seluruhnya, tidak aja manusia, bangsa jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya benda-benda. Pergerakan juga Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kita bergerak ini Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan gerakan kita. Nah, ini pelajaran kita yang sudah pernah Ustaz sampaikan, kita pelajari. Namun ingat, masalah takdir ini kadang ya kebanyakan manusia lebih terbawa kepada perasaan, apalagi para wanita. Makanya wanita ini banyak dia seakan-akan menolak takdir para wanita ini. Karena apa? Dia lebih banyak menggunakan perasaannya. Padahal dia sudah belajar masalah takdir, nggak perlu nangis, meratap ketika apa yang terjadi kepada dirinya itu berat misalnya. Jadi bukan berarti laki-laki nggak harus berhati-hati juga ya, harus waspada juga, tetap harus waspada. Takdir Allah Subhanahu wa taala, jadikan iman kepada takdir rukun iman yang keenam. Dan jangan salah kita. Nah, banyak ayat-ayat yang sudah kita bacakan serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Kemudian kemarin kita belajar tentang tingkatan iman dengan penulisan takdir itu ada berapa tingkatan. Dan lain-lainnya sampai sampai di sini kita batasnya kemarin. Ustaz lihat sampai mana ya? Ini halaman 85. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan kita berikutnya di tentang dalil tingkatan iman, tingkatan yang ketiga dari iman kepada takdir, yaitu iman kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil-dalilnya dari Al-Qur'an? Jazakumullah khairal jazaa. Kalau ada yang tidak jelas dari pelajaran kita, itu ditanyakan. Jangan dibiarkan berlalu ya. Ini penting masalah akidah. Jangan dianggap sepele. Bukan hanya yang dicari nilai sebenarnya, tapi yang dicari adalah selamat kita di dunia ini. Selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.